Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi Sabtu 15 Agustus 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Banyak yang libur ya, long weekend ya, lanjut ke hari Senin. Jangan lupa ikut upacara. Dan yang pasti di aktivitas pagi hari ini saya mengajak kekasih Tuhan untuk ikut terlibat dalam Bincang Pagi. Anda bisa menyimak, mendengarkan, bahkan bisa bergabung bersama dengan kami. Pagi hari ini saya punya tamu istimewa, masih muda, makanya gak mau dipanggil ibu. Saya panggilnya Kak Amelia Febriani. Beliau ini trainer untuk apa ya namanya, nanti dah lebih panjang ya, karena banyak sekali yang beliau ini, kok beliau tuh gimana banget gitu ya. Selamat pagi Kak Amel. Pagi Kak Wayu. Apa kabar? Luar biasa. Puji Sabtu-Sabtu. Sabtu-Sabtu libur ya? Ya. Puji Tuhan bisa hadir di Sanggakala. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga Kak Wayu. Kak Amel ini punya lembaga trainer namanya Upgrade Learning Center ya? Iya betul. Apa tuh? Boleh cerita sedikit dengan kekasih Tuhan? Iya. Saya percaya sebagai seorang Kristen setiap kita itu mesti bisa excel gitu ya, mesti bisa excellent lah, gitu ya. Dan di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita gitu, baik jangan hanya kita excellent di dalam pelayanan di dalam gereja, tetapi di dalam lingkungan kerja terutama kan saya lihat itu justru ladang kita untuk kita itu menjadi terang dan garam. Nah disitulah kita harusnya bisa excellent gitu. Pertama dari kerinduan itu. Kemudian akhirnya saya pikir akan sangat bagus kalau kita bisa memperlengkapi generasi muda ini tuh dengan karakter atau soft skill seperti itu ya. Karena kita juga tahu pendidikan formal kayaknya masih sangat konsentrasinya ke hard skill, ke pengetahuan gitu. Sementara seperti cara berkomunikasi, cara menempatkan diri atau membuat planning pribadi, manage diri sendiri. Nah, itu kita jarang sentuh area-area tersebut gitu. Padahal kalau udah masuk dunia kerja justru banyak banget yang digunakan gitu. Nah itu sih dari situ akhirnya saya dari kerinduan itu terus kita bikin kelas-kelas weekend, kelas-kelas malam gitu ya, karena saya juga masih full time kerja. Dan dari situ seorang guru juga yang betul. mentraining guru. Jadi guru yang mentraining guru. Memang hatinya untuk mengajar ya. Mengajar, pengembangan ini sih. Jadi saya seneng banget kalau lihat orang lain itu bisa bertumbuh gitu ya, bisa berkembang. Nah, luar itu biasa. Passion atau panggilan yang Tuhan taruh. Nah, dari situ akhirnya lahir Upgrade Learning Center itu tadi gitu sih. Ini sebuah visi yang besar loh, karena hal-hal seperti itu jarang disentuh hari-hari ini ya. Betul. Bagaimana berbicara dengan orang yang lebih dewasa, pemimpin kepada bawahan atau bawahan kepada pemimpin ya. Itu tidak diajarkan di sekolah. Betul banget. Apa yang membuat Kamel tertarik dengan hal itu sih? Kan ada banyak banget di apa ya, yang ditawarkan mungkin, ini loh ceruk ini loh lebih bagus. Kenapa kok tertarik dengan ceruk ini? Ya, gitu ya. Mungkin karena juga ada pengalaman pribadi ya. Saya percaya salah satu cara Tuhan itu meneguhkan panggilan ya, selain dari talenta, karunia, juga pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu bisa lead kemana Tuhan itu mau kita berkarya gitu ya. Dan salah satunya pengalaman yang saya alami juga ternyata saya tuh merasakan sekali gitu, ada gap antara saya lulus kuliah dengan masuk dunia kerja gitu. Dari apa yang Kakak alami? Jadi dari bayangan saya kan, wah kalau misalnya saya bisa lulus kuliah dengan IP cum laude itu kemudian berprestasi, gampang lah pasti dapat kerja gitu ya. Dapat kerja terus gede lah gajinya gitu kan ya. Itu bayangannya semua fresh graduate ya. Tapi kan ternyata masuk dunia kerja itu, wah ternyata kan gini, kalau di kuliah tuh teman-temannya sebaya ya. Jadi kita kalau ngomong kan bahasanya sama, karena bisa lu gue gitu ya. Tontonan Aku kita kan kamu. sama gitu kan ya. Jadi gesekan minim lah gitu ya. Gesekan tuh minim gitu. Kalau kita udah masuk ke dunia kerja itu kan variasi banget ya Kak. Kita masuk apalagi fresh graduate pasti kan yang paling muda gitu. Sementara pasti manajer kita atau supervisor kita tuh pasti udah bisa 10 tahun di atas kita, 15 tahun di atas kita gitu atau ya. Bahkan 35 tahun di atas kita. 35 tahun di atas kita Jauh gitu. Banget ya. Jadi kan mulai ada apa ya, ada gap-gap
skill yang kita wah nggak pernah dalam kondisi ini sebelumnya gitu loh. Kadang mungkin kalau udah senior kita bisa lihat wah ini belagu banget sih baru lulus gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya dari yang baru lulus sendiri itu memang belum ada pengalaman dalam sebuah lingkungan yang baru gitu loh. Lingkungan yang beda, mungkin usianya bervariasi, kemudian ada pembagian departemen, kemudian kita dinilai performa kayak gitu-gitu ya kan. Jadi sistemnya kan sudah lain dengan kuliah gitu. Kuliah kan semua belajar hal yang sama, kriteria kelulusannya sama gitu kan. Sementara kalau dunia kerja kan enggak gitu. Kita secara implisit kan ada kompetisi dengan satu yang lainnya. Jadi wah ternyata bisa sikut-sikutan ya antar teman. Nah, kondisi-kondisi begitu tuh awal-awal dulu nggak siap banget gitu. Jadi kayak sempet stres gitu ya. Gitu ya. Jadi kayak gini ya dunia kerja. Sempat dibully nggak sama senior waktu itu? Di tempat kerja baru. Gitu. Saya nggak nyebutin kok tempat kerjanya saya nggak nyebutin kok. Jadi awal-awal itu ya kerasa sih gapnya kerasa. Kemudian kayak kok sulit banget ya mau komunikasi. Terus ketemu sama teman yang sebaya gitu ya, wow gini-gini ntar dilihat sama senior, wah ini yang muda-muda ngumpul sendiri nggak mau apa ya gitu-gitu ya kerasa. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu yang cukup membuat saya tuh nggak nyaman di dalam dunia kerja, sehingga akhirnya saya mikir apa ya yang kurang gitu ya, apa ya yang kita nih belum dipersiapkan gitu untuk kita tuh benar-benar masuk ke dalam dunia kerja gitu. Kalau udah mungkin udah perpindahan kerja kedua, ketiga kita mungkin udah lebih sudah biasa ya, udah lebih ini ya, udah lebih lincah lah. Tapi kalau pertama itu kan cukup shock ya. Gitu sih awal mulanya gitu. Tidak seindah bayangan ketika kuliah ya ternyata ya. Gitu. Ya kasih Tuhan, itu yang mendasari kenapa Kak Amelia itu akhirnya menjadi trainer di bidang itu, karena ya memang ada gap yang jauh antara generasi yang atas dengan generasi di bawahnya. Betul. Itu juga yang akan kami perbincangkan pagi hari ini, jembatan generasi. Jadi harus ada, ini juga menjadi kesulitan orang tua atau nenek bicara dengan cucu atau bahkan anak lah. Nggak usah jauh-jauh cucu ya, anak tuh kadang-kadang selalu perbandingannya gini Kak Amel. Dulu, zaman saya dulu nggak kayak gini nih. Nah, kenapa sih kita harus membuat jembatan antara generasi di atas dengan generasi di bawah? Menurut Kak Amel, kenapa? Pertama kita mesti pahamin dulu ya tentang generasi. Kenapa sih kok ada istilah generasi A, generasi B gitu ya? Karena memang kita nih bertumbuh dalam konteks yang berbeda gitu. Kita zamannya beda. Dalam lingkungan yang berbeda gitu ya. Makanya kan mungkin yang sering banget saya dengar juga dari nenek bahkan mama saya, dulu ya sekolah tuh susah, nggak perlu dibangunin, enak kamu sekarang sekolah 7:30. Dulu kita jam 6 pagi udah harus ini, berangkat dari rumah jam 5 gitu. Jadi kita memang hidup pada maksudnya itu konteks waktu yang berbeda, dan dalam konteks waktu tersebut kan pasti ada situasi gitu ya. Misalnya kita ngomong generasi baby boomers gitu ya. Baby boomers itu kan tumbuh pada situasi setelah perang ya, perang kan. Jadi karena kondisi setelah perang, kemudian negara seluruh dunia setelah perang dunia seluruh dunia sedang membangun gitu. Sehingga sangat wajar kalau para generasi baby boomers ini tuh sangat memprioritaskan yang namanya stabilitas gitu, karena pada masa-masa itu memang membangun stabilitas gitu, sehingga kan makanya mungkin waktu saya memilih profesi sebagai guru, yang orang tua saya tanyakan, kamu dapat berapa jadi guru mau gitu, makan apa jadi guru, makan apa gitu, makan nasi kan sama nasi ya makannya padahal sama makannya gitu. Jadi karena buat generasi baby boomers itu stabilitas jadi yang harusnya yang kerjaan yang baik itu yang gajinya besar, fasilitasnya atau ada fasilitas pensiun gitu ya. Jadi itu aman gitu loh, maksudnya secure dan stabil gitu. Nah, itu ada perbedaan karena saya sangat mengerti karena memang mereka tumbuh dalam situasi pasca perang gitu loh sih, pada kondisi-kondisi membentuk kestabilan gitu. Tapi akan sangat beda dengan generasi milenial nih yang sekarang ya kan. Karena sekarang kalau ditanya bukan jadi guru, dokter dan lain sebagainya, gamer YouTuber. benar banget. Beda. Kalau Kak Amel masuk di generasi mana nih? Masih milenial saya. Masih milenial ya. Jadi cita-citanya tetap jadi YouTuber juga. YouTuber juga.
Subscribernya berapa nih? Masih baru bikin. Bikin di masa pandemi. Nah itu dia. Baru mending dimulai sekarang daripada tidak sama sekali. Betul. Ya, jadi ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri karena kalau kita nggak buat jembatan itu akan terjadi gap yang semakin jauh ya. Betul. Orang tua zaman dulu bilang, dulu kalau saya dipelototin mama papa udah langsung takut gitu. Zaman ya. sekarang melotot balik gitu, ngapain mama lihat-lihat saya gitu. Cara berkomunikasi juga beda ya. Nah, Kak Amel, bagaimana sih menjembatani hubungan, nggak usah lah kita jauh-jauh dulu ya, mungkin ke keluarga ini ya, antara kaum milenial dengan baby boomers atau di atasnya. Jadi tadi ya kita mesti pahami dulu bahwa memang kita tumbuh di masa yang berbeda. Gitu. Yang paling sederhana karena kita tumbuh di masa yang berbeda, jangan juga orang tua atau siapa atau senior tuh dikit-dikit bilang zaman dulu gitu. Ya itu zaman itu gitu ya. Karena konteksnya udah nggak relevan gitu. Karena udah nggak relevan lagi gitu. Tapi itu kok itu muncul begitu saja ya, zaman dulu gitu ya. Saya juga kadang-kadang keceplosan tuh zaman dulu gitu. Kan sekarang udah banyak kemudahan ya, betul, gitu loh. Kemudahan termasuk juga perkembangan teknologi itu yang akhirnya membuat naturnya generasi milenial ini makin orang bilang itu makin sulit diatur, mungkin makin berani gitu ya, makin eksploratif orangnya dan dianggap tidak tahu etika. Karena udah ketemunya mereka zamannya konteksnya sekarang tumbuh di globalisasi gitu. Dimana lihat banyak negara-negara gitu ya. Oh, caranya orang barat kalau ini misalnya nih konteksnya Asia dengan Western kan juga ada beda ya. Kalau di barat kan biasa banget manggil nama tanpa addressing misalnya Kak atau Pak gitu ya kan, mereka biarpun tua langsung panggil nama gitu. Dan itu berusaha diterapkan di sini. Bisa melotot itu sebenarnya. Gitu loh. Makanya kita perlu tadi itu jembatan generasi gitu, karena harus dibantu ya teman-teman, anak-anak kita generasi baik milenial ataupun generasi berikutnya, generasi Z ataupun yang sekarang alpha, itu perlu dibantu gitu. Jadi kalau kita tidak mulai membentuk jembatan, nggak mulai untuk mengambil mereka, untuk mendidik mereka, ya nanti media yang mendidik, teknologi yang mendidik gitu. Akhirnya kita makin nggak bisa, kok jadi kayak gini ya gitu. Ya karena mungkin kita juga kita harus mulai sih gitu. Saya percaya kita juga punya tugas gitu untuk mendidik generasi yang akan datang. Makanya firman Tuhan kan katakan, kamu harus didik anakmu, perkatakan firman Tuhan pagi siang malam, duduk berdiri jalan, perkatakan karena mengajar, mendidik itu panggilan kita semua gitu. Bukan hanya guru ya. Orang tua, senior juga harus mendidik. Iya betul gitu. Kamel, kalau dikaitkan dengan yang namanya budaya ya, kalau kita lihat hari-hari ini budaya Timur itu semakin tergerus dengan budaya Barat atau Western ya, karena itu dianggap cool, dianggap keren oleh generasi yang milenial atau generasi yang zaman now lah begitu ya. Nah, bagaimana dengan hal ini menjembatani itu kan banyak hal yang harus jembatani selain budaya, kemudian bahasa, itu termasuk bagian budaya juga ya. Nah, bagaimana menjembatani orang tua yang saya nggak akan bilang orang tua, senior yang terbiasa dengan budaya Timur, sedangkan generasi milenial itu lebih suka dengan budaya Barat, lebih keren, lebih free saya gitu. Bagaimana Kak? Ya itu makanya juga tadi kita harus ini ya, dalam artian menurut saya sih, saya ingat salah satu pendeta ada yang bilang, pendeta Gunawan bilang, relevan itu artinya bisa berkomunikasi tanpa kehilangan prinsip gitu ya. Jadi, bisa berkomunikasi tanpa kehilangan prinsip. Jadi sebagai generasi yang lebih senior itu kita harus belajar nih berkomunikasi dengan generasi di bawah kita, dan tapi tanpa kehilangan prinsip, dan kita justru dengan berkomunikasi kita bisa ajarkan prinsip-prinsip Contohnya gimana? Bisa berikan contoh Kak? Karena saya ngajar ya, dan saya juga ngajar anak-anak yang teenagers gitu kan. Nah buat mereka itu kan guru itu kayak kalau udah tua apalagi ya itu kayak nggak tahu apa-apa, kayak dengerin omaku nih gitu. Gitu ya. Tapi begitu saya pernah satu kali coba saya ngomong misalnya kayak
kita mulai kelas nih, mulai kelas online kan. Sekarang jarang nggak bisa tatap muka, lebih sulit kan kalau kita mau berkomunikasi. Tapi waktu belum mulai kita masih ada 2-3 menit sebelum kelas mulai. Terus ada saya lihat, wah profile pictures-nya anak-anak tuh udah Korean artis semua gitu kan, gitu kan. PP semua udah isi. K-pop semua ya. Iya, K-pop semua gitu. Terus saya nyeletuk gitu ya. Oh iya, ini habis launch lagu baru ya gitu. Nah, mereka dengan saya ngomong gitu aja udah kayak, oh kok tahu Miss gitu ya. Jadi mereka tahu gitu. Gimana banget gitu ya. Jauh banget gitu. Jauh banget ya. Tapi dengan kasih gitu, itu kayak kita tuh gini, kalau mau komunikasi kan harus ada same ground dulu. Betul, lah gitu ya. Begitu ada same ground, kita bisa berkomunikasi gitu. Kalau kita udah berdiri tanah yang sama, titik yang sama, dia tahu misalnya gitu, wah dia langsung terbuka gitu. Anak-anak, Miss kalau aku suka ini, Miss kalau Miss suka yang mana, Miss gitu. Nah dari situ begitu saya percaya koneksi itu penting gitu untuk kita berkomunikasi itu jangan kasih instruksi aja, bangun koneksi sebelum instruksi gitu. Kalau koneksi udah ada, anak-anak tuh kan lebih terbuka gitu, generasi yang lebih muda ini lebih terbuka gitu, sehingga kita nanti mau kasih instruksi apapun mereka oke sebenarnya dengan itu gitu loh. Jadi jangan dengan mudahnya dulu kita juga main stereotip gitu. Kalau wah gini, kalau udah stereotip kan susah ya kita mau menjangkau mereka gitu sih. Udah di label duluan duluan gitu. Tahu masalahnya begini, Kak Amel, ada mungkin generasi milenial kan belum pernah melewati masa-masa sebelumnya. Nah orang tua yang sudah pernah, senior itu sudah melewati masa-masa yang asam garam gitu. Sampai banyak yang darah tinggi. Kebanyakan garam. Kadang-kadang mereka nggak mau turun dalam tanda petik ya untuk belajar tentang apa yang dihadapi oleh anak-anak zaman now. Betul. Itu menjadi sebuah kesulitan, bukan nggak mau ya, kalau menurut saya menjadi sebuah kesulitan tersendiri buat mereka. Jangankan bicara gadget aja ya. Nah, generasi yang lebih di atas itu mungkin mereka pinter cari duit, tapi mau pakai gadget nggak bisa, buat telepon aja sama SMS aja nggak bisa begitu. Nah, bagaimana mereka bisa turun belajar tadi bicara tentang K-pop lah, tentang apa, sedangkan gadget aja tunak-tunuk gitu. Gimana Kak? Saya percaya sih sebenarnya Tuhan tuh kasih kita kemampuan begitu luar biasa ya. Saya juga lihat banyak orang-orang yang usianya 85 tahun baru memulai kuliah gitu ya. Itu dan bisa gitu sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang penghambatnya adalah memang kita yang repot, males, jangan-jangan kita sendiri gitu. Yang kita sendiri yang memang udah nutup gitu untuk kita mau belajar. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Padahal tadi sekali lagi ya, sebagai generasi yang lebih senior gitu ya, jadi kita mesti lihatnya jangan kayak aku lebih senior gitu. Pokoknya kamu harus ikut aku gitu. Tapi kita sebagai yang senior gitu ya, kita nih gimana sih bisa bantu generasi yang lebih muda. Kalau istilahnya itu lebih punya fathering heart gitu loh. Bukan hati bos gitu ya, tapi hati bapak. Nah, kalau hati bapak itu kan lihat anaknya itu kan kasih gitu ya. Jadi lihatlah generasi ini tuh dengan kasih gitu. Kalau kita lihat dengan kamu lebih muda harus respect dong, kamu ini, kita nggak ketemu jalan tengahnya gitu. Tapi sebagai yang lebih senior, mungkin kita lebih banyak pengalaman, lebih dewasa secara spiritual gitu ya. Ayo kita punya hati yang penuh dengan kasih gitu, hati Bapa untuk lihat generasi yang akan datang. Kasihan loh kalau kita nggak mulai mendidik mereka. Itu kasihan banget, mereka kita cuma bisa mencela, marah, gitu-gitu. Jadi kuncinya ada di hati Bapa ya, melihat generasi di bawah kita ini dengan hati Bapa, hati yang mengasihi mereka. Kadang-kadang orang senior yang lebih senior tuh berpikir gitu aja mesti diajari. Nah, kan tadi Kak Amel kan sempat bilang ya bagaimana berinteraksi, bagaimana berbicara itu diajarkan ternyata. Karena zaman dulu senior kita itu kayak gitu nggak pernah diajarkan Kak Amel. Gitu ya, langsung. Mereka belajar sendiri secara otodidak. Iya, benar. Kan nggak ada kan zaman dulu, nggak ada sekolah upgrade learning center, nggak ada. Bagaimana cara berbicara nggak ada, bagaimana cara membangun komunikasi nggak ada. Mereka belajar sendiri secara otodidak. Memang gini ya, tapi kita juga mesti lihat pada kondisi di zaman itu exposure media, teknologi atau
istilahnya globalisasi itu belum terjadi. Ya. Jadi mereka tuh sangat dekat dengan orang tua, sangat dekat dengan lingkungan tetangga-tetangganya gitu ya. Nah, sekali lagi ada perbedaan konteks dengan zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang saya nggak tahu, beberapa masih begitu dekat dengan tetangga, tapi saya rasa jumlahnya pasti udah jauh ya dari zaman yang dulu gitu. Maksudnya mereka pun ada di rumah, tapi seberapa besar kontak atau kualitas hubungan dengan orang tua. Makanya salah satu hal ya, pandemi ini saya rasa satu hal yang cantik yang Tuhan izinkan itu adalah benar-benar mengembalikan orang tua dipaksa kita di rumah mengembalikan kita pada komunitas yang utama dan pertama gitu, yaitu keluarga gitu. Jadi ini ada konteks itu ya. Jadi zaman dulu memang yang kita lihat orang tua, kita contohnya orang tua, ini orang tua gitu ya. Terus lingkungan, mungkin dulu juga gereja kan begitu rekat gitu dididik, di mentor atau dengan kakak rohani. Tapi zaman sekarang tuh udah banyak gurunya gitu. Dan masing-masing itu individu gitu ya. Iya gitu. Jadi, lu gue gitu. Jadi lebih apa ya, lebih banyak terekspos dengan banyak hal, sehingga akhirnya contoh-contoh ini kan banyak yang masuk juga gitu. Makanya padahal belum tentu bagus juga contohnya. Makanya penting ya untuk orang tua itu memang juga sejak dini. Jangan, kadang saya ketemu dengan orang tua tuh yang anak remaja ini susah ya, anak remaja susah. Tapi itu juga tergantung sebagaimana kita membangun koneksi daripada saat usia muda, usia dininya anak-anak gitu. Kadang kita masih anggap anak-anak dini kan, nggak apa-apa lah. Ntar kalau udah remaja baru kita kaget. Kok jadi gini anak saya? Gitu. Padahal kan harusnya membangun komunikasi sama anak-anak tuh nggak bisa tiba-tiba aneh kan nanti tiba-tiba kita ngomong, ayo papa mau ngomong gitu. Kok aneh? Ngapain? Biasa aja kali. Iya biasa aja kali, biasanya nggak kayak gitu. Nah kalau kita dari anak itu kecil kita biasa aja ngomong, biasa kita ya itu akan makin terbiasa. Pasti ada pengaruh lah, pasti ada pengaruh hormon dan teman-teman pasti ada, tapi nggak akan aneh gitu buat anak tuh diajak berkomunikasi. Itu sudah biasa buat mereka. Udah biasa. Kekasih Tuhan, apa saja yang harus kita ajarkan kepada generasi di bawah kita, entah itu putra-putri Anda atau cucu atau bawahan atau jemaat begitu ya, yang sehingga tidak ada gap yang terlalu jauh. Mungkin ada di antara kekasih Tuhan pendeta atau gembala yang kesulitan juga untuk bicara dengan teens atau anak remajanya yang ada di gereja, atau malah lebih nggak bisa ngomong lagi dengan anak sekolah minggunya. Nah, apa saja yang harus dibangun? Contoh-contoh berdasarkan contoh-contoh nanti Kak Amelia akan berbagi dengan setiap kekasih Tuhan, dan tentu saja Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau mungkin Anda bisa berbagi tips juga, bersaksi. Mungkin ini yang saya terapkan sehingga dengan anak-anak itu saya nggak terlalu jauh sih gapnya. Silahkan kekasih Tuhan. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.